Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali meneruskan kajian kita membahas kitab Kupas Tuntas Memahami Kalimat Syahadat menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tauhid rububiyah. Di antara macam-macam tauhid, yang pertama adalah tauhid rububiyah. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan dalil-dalil yang telah kita sampaikan, yang kita bacakan, tidak cukup seseorang dikatakan seorang mukmin, seorang muslim, jika hanya mengandalkan tauhid rububiyah saja. Jika hanya meyakini Allah adalah Tuhannya yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, dan mengatur alam semesta. Jika tidak diselingi ataupun diiringi dengan tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Dan insyaallah yang akan kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini yaitu tauhid uluhiyah. Silakan membuka kitab di halaman 149. Tauhid uluhiyah. Di situ tercatat catatan kaki nomor 180. Pembahasan ini Al-Ustaz Yazid hafizahullah ta'ala merujuk pada kitab Syarah Ushulul Iman, itu yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Demikian pula kitab Aqidatut Tauhid oleh Syekh Shalih bin Fauzan, dan juga kitab Nurut Tauhid wa Zulumatus Syirk oleh Syekh Sa'id bin Haf Al-Qahtani. Baik, kita bacakan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid dengan menukil dari kitab-kitab yang disebutkan di atas. Tauhid uluhiyah dikatakan juga tauhidul ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala melalui segala pekerjaan hamba. Ya, melalui segala pekerjaan hamba, yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah berbeda dengan tauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah itu terkait dengan pekerjaan perbuatan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, terkait dengan af'al ar-Rabbi azza wa jal, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tauhidul uluhiyah, maka yang dituju di sini adalah perbuatan hamba. Segala perbuatan hamba tentunya yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba tersebut mengerjakannya. Dan dengan cara itulah mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila hal itu disyariatkan olehnya, seperti berdoa, khauf, takut, roja, berharap, mahabbah, cinta, zabah, penyembelihan, bernazar. Apa nazar? Berjanji, ya, untuk melakukan suatu perbuatan tatkala harapan dan keinginannya terpenuhi. Ya, itu adalah nazar. Isti'anah, meminta pertolongan. Istighatsah, meminta pertolongan di saat sulit.
isti'adzah, meminta perlindungan, ya, dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Nah, semua ini dikerjakan oleh seorang hamba dengan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karenanya. Dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauhid uluhiyah terkait dengan perbuatan kita sebagai hamba. Tatkala kita mampu untuk mewujudkan berbagai macam ibadah-ibadah yang disyariatkan tadi, yang telah kita sebutkan beberapa contohnya, dengan tidak berbuat syirik kepada Allah, dengan tidak menyerahkannya kepada selain Allah, maka di saat itulah kita telah bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Taib. Kemudian, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha apabila Dia, yaitu Allah, dipersekutukan dengan suatu apapun. Allah tidak ridha apabila kita berbuat syirik kepadanya. Dan Allah tidak ridha ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kita. Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kerugian kalau kita berbuat syirik kepada Allah. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengiringi perintah manusia untuk beribadah kepada Allah dengan lanjutan ayatnya, "Ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Meskipun Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk beribadah hanya kepadanya, tetapi kata Allah, aku tidak membutuhkan manusia memberi makan kepadaku dan memberi rizki kepadaku. Ya, sesungguhnya Allah Dialah yang maha memberi rizki, dan Allah maha memiliki kekuatan yang amat sangat kokoh. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbeda dengan manusia. Manusia kalau tidak ridha terhadap suatu perkara, maka artinya dia butuh dari apa? Dari kebalikan perkara tersebut. Ya, kita tidak ridha apabila orang marah dengan kita. Artinya kita butuh orang supaya baik dengan kita. Ya, kita tidak ridha apabila kita dicela oleh seseorang, maka artinya kita butuh orang tidak mencela kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap perbuatan syirik, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita bertauhid kepadanya. Justru kitalah yang membutuhkan untuk bertauhid kepada Allah demi kemaslahatan kita, bukan kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah tidak akan ridha apabila dia dipersekutukan dengan suatu apapun. Apabila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya akan jatuh kepada syirkun akbar, syirik yang besar dan tidak diampuni dosanya. Dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat ke-48. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki.
Sama ya dengan ayat sebelumnya, tetapi lanjutan ayatnya, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh sekali. Nah, ini penekanan yang jelas dan tegas. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Taib. Kemudian terkait dengan tauhid uluhiyah, berasal dari kata al-ilah. Ya, al-ilah artinya al-ma'luh, yaitu sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan. Dan ini sudah kita kupas tuntas ya ketika kita membahas la ilaha illallah. Ya, di bab-bab sebelumnya. Diulang lagi, tidak mengapa, sedikit murajaah. Al-ilah artinya al-ma'luh, yaitu sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan. Ini makna ilah. Artinya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala karena kita cinta kepada Allah, karena kita mengagungkan Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Dan ilah kalian, ya, dan ilah kalian adalah ilah yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini menunjukkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika para ulama kita membagi tauhid dengan tauhid rububiyah, dengan tauhid uluhiyah, maka ini bukan pembagian yang asal-asalan. Ini pembagian yang berdasarkan dengan dalil. Dan telah jelas dalil-dalil yang kita sebutkan. Rububiyah berasal dari kata Rabb. Ya, ayat yang sangat jelas, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Hanya saja kalau mereka menuntut harusnya di dalam Al-Qur'an kalau ada pembagian-pembagian seperti ini, ya adalah paling tidak kata-kata rububiyah di dalam Al-Quran, tapi nggak ada. Maka ini menunjukkan orang tersebut apa? Tidak paham dengan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab, bahasa yang sangat luas. Ketika kita menyimpulkan suatu perkara rububiyah misalnya, bukan berarti harus persis ada kata tersebut di dalam Al-Quran. Ya, contoh, kalau kita nikah, didoakan supaya nikah kita apa, Pak? Hah? Supaya apa? Langgeng. Apa? Agar pernikahannya sakinah, mawaddah, warahmah. Ada di dalam Al-Quran kata-kata sakinah tentang pernikahan? Harus persis sakinah. Tidak tahu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Mawaddata wa rahmah. Mawaddah ada, wa rahmah ada. Sakinahnya mana? Mana sakinahnya? Kok hilang? Ada yang tahu di mana sakinahnya? Tapi sakinah, mawaddah, warahmah ini sudah sangat terkenal sekali. Tiap ada pernikahan, semoga pernikahannya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi di dalam Al-Quran buktinya cuman ada mawaddah, warahmah. Mana sakinahnya? Ada yang tahu nggak? Panjenengan ini didoakan sakinah nggak dulu? Didoakan. Tapi mana sakinah dalam Al-Quran? Kalau kita nyari sakinah di dalam Al-Quran, memang ada, tapi tidak terkait dengan ayat pernikahan. Fa'anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba. Di dalam surat Al-Fath, Allah turunkan sakinah kepada mereka. Kepada siapa? Kaum muslimin. Dan Allah akan memberikan kepada kaum muslimin fathan qariba. Ya, Fathu Mekah, pembukaan, penguasaan kembali kota Mekah.
Ini terkait dengan pernikahan enggak? Bukan. Allah akan memberikan sakinah, ketenangan kepada kaum muslimin. Ya, tatkala mereka tidak lama lagi akan menguasai kembali kota Mekah. Enggak ada hubungannya dengan pernikahan. Ini kalau sakinah yang di dalam ayat itu. Nah, sakinah untuk pernikahan mana? Dari mana orang kok sakinah, mawaddah, warahmah? Adanya mawaddah, warahmah. Sakinahnya? Nah, ini ada, cuma tidak dalam bentuk kata sakinah. Tapi di dalam firman Allah, litaskunu ilaiha. Apa kaitannya? Nah, ini bahasa Arab, Pak. Sakana yaskunu, artinya tenang. Litaskunu, agar kalian tenang, agar kalian sakinah. Nah, itu ada pada apa? Litaskunu ilaiha. Jadi kata-kata sakinah diambil dari kata litaskunu ilaiha, dan ini sah. Ya, kita tidak mengatakan semoga pernikahannya litaskunu mawaddah warahmah, karena memang nggak cocok. Memang Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya ketika menjelaskan sakinah itu dengan fiil, kata kerja. Tempatnya fiil mudhari', kata kerja ya yang sedang atau yang akan datang. Ya, adapun mawaddah warahmah dalam bentuk isim. Hanya sekedar itu saja. Tapi ketika untuk pernikahan, mendoakan, nah rata-rata para jamaah, para penceramah pakai isim, sakinah, mawaddah, warahmah, enggak ada masalah. Demikian pula apa? Rububiyah di dalam Al-Quran enggak ada, tapi terambil dari kata Rabbul Alamin, Rabbul Izzati amma yasifun. Demikian pula uluhiyah. Ya, maka kalau orang menuntut, kalau mau bagi tauhid rububiyah, uluhiyah, harus ada di dalam Al-Quran ucapan rububiyah, uluhiyah, maka kita juga balas. Kalau gitu harus ada dalam Al-Quran sakinah untuk pernikahan. Nah, ini apa jawabannya? Kalau nggak bisa jawab, berarti nggak bisa bahasa Arab. Ya, maka uluhiyah diambil dari kata al-ilah. Ya, dan ini adalah perubahan, ya apa namanya, sharaf, ilmu sharaf, memalingkan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dan ini bahasa Arab yang fasih. Jadi uluhiyah diambil dari kata al-ilah, dan al-ilah la ilaha illa huwar rahmanur rahim, la ilaha illallah. Nah, ini jadi kata ilah ada di dalam Al-Quran banyak sekali, dan dari kata ilah itulah para ulama menyimpulkan bahwa tauhid ada rububiyah dan uluhiyah. Nah, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilah kalian adalah ilah yang maha esa, tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 163. Kemudian Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wafat tahun 1376 Hijriah, berkata bahwasanya Allah itu tunggal zatnya, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Artinya apa? Tidak ada yang menyainginya, tidak ada yang serupa, tidak ada duanya, tidak ada sekutu baginya, baik dalam zatnya, nama-nama maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara, dan tidak ada sekutu baginya. Ya, tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dengan segala macam bentuk ibadah. Ya, Dia Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Dan ini mungkin sempat kita singgung ya, di antara konsekuensi dari tauhidur rububiyah mengharuskan kita juga bertauhid dengan tauhid uluhiyah.
Ya, karena Allah lah satu-satunya Tuhan pencipta, pengatur, memberi rizki. Gak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ya, tidak ada sesuatu pun yang membantu, menolong Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ibadah pun juga harus kita serahkan hanya kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Ya, dan diulangi lagi, la ilaha illa huwal azizul hakim. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Lata, Uzza dan Manat. Ya, sesembahannya kaum Quraisy. Dan dahulu telah kita sampaikan bahwa ketiga berhala ini adalah berhala yang sangat populer dan besar. Dan akhirnya ketika Rasulullah SAW menguasai kembali kota Mekah, berhala ini pun dihancurkan. Para sahabat diutus untuk menghancurkan berhala tersebut. Nah, apa tentang Lata, Uzza dan Manat yang disebut sebagai Tuhan oleh kaum musyrikin? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Najm ayat ke-23. Ya, sebelumnya, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dhizah. Ya, tidakkah kalian melihat Lata, Uzza dan Manat yang ketiga, dan seterusnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ya, Lata, Uzza dan Manat itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Ya, apa kaitannya dengan pembahasan tauhid uluhiyah yang kita bahas? Kaitannya adalah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala sesembahan selain Allah, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ini bukanlah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak pernah sama sekali memerintahkan, menyuruh orang untuk menyembah kepada selain Allah. Ya, adapun mereka yang mengaku Tuhannya adalah Lata, sesembahannya adalah Uzza, kemudian yang dia ibadahi adalah Manat, maka ini adalah buatan mereka sendiri. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah sama sekali tidak menurunkan suatu keterangan untuk menyembahnya. Dan ini berlaku pada semua sesembahan. Ya, semua sesembahan yang disembah selain Allah itu adalah buatan manusia. Baik bendanya, katakanlah patung, katakanlah terbuat dari ukiran kayu dan lain sebagainya, maupun apa? Maupun nama-namanya. Ya, maupun nama-namanya. Nah, ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Maka segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil
wa annallaha huwal aliyyul kabir. Nah, demikianlah kebesaran Allah, ya, karena Allah dialah Rabb yang hak. Di annallaha huwal haq. Ya, wa anna ma yad'una min dunihi. Dan ini yang menjadi poin penting kita. Dan apa saja yang mereka seru min dunihi selain Allah, mereka ibadahi, mereka minta-minta selain Allah, huwal batil, itulah yang batil. Ya, karena tidak ada setelah yang hak melainkan kebatilan. Selain Allah yang hak, maka adalah batil. Ya. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Demikian pula Allah Azza wa Jalla juga berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang berkata kepada kedua temannya di penjara dalam surat Yusuf 39-40, ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ini artinya, wahai kedua penghuni penjara, kawannya Nabi Yusuf di penjara, ya, wahai kedua sahabatku di penjara, a'arbabum mutafarriquna, ya, khairun amillahul wahidul qahhar, manakah yang lebih baik? Ini harusnya ada tambahan, ya, manakah yang lebih baik, karena kata khair itu bisa bermakna tafdhil, bisa bermakna apa? Lebih, yang paling atau yang lebih, ya, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ya, mana yang lebih baik? Tuhan itu banyak, bermacam-macam, atau cukup satu Tuhan dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Maka tentu ini adalah pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Ya, tentu secara fitrah manusia Tuhan yang satu ini lebih baik daripada Tuhan itu apa? Banyak. Dan telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, apabila Tuhan itu banyak, lalu kita menghamba kepada Tuhan yang siapa? Yang mana? Ya. Lalu siapa yang bagian menciptakan ini dan menciptakan itu? Siapa yang menguasai ini dan menguasai itu? Karena menurut logika sederhana, ini untuk manusia katakanlah, ketika seorang raja, penguasa memiliki saingan, ada yang setara dengannya dari sisi kedudukan, kekuasaan, maka tentu apa? Yang namanya raja tidak akan ridha. Dia pasti akan berusaha menggulingkan lawannya. Buktinya jelas, ya, Romawi Persia. Apa yang terjadi? Mereka saling berperang. Kerajaan Romawi dan kerajaan Persia saling berperang. Yang ada adalah kerusakan. Ini kalau apa? Manusia. Ya, manusia kalau pimpinannya banyak, rusak. Kita mau ikut yang mana? Nanti belum lagi kita bentrok dengan pendukung yang sana. Ya, nanti kita akan musuhan dengan hambanya Tuhan yang sana. Hambanya Tuhan yang sini juga musuhan dengan sana. Gak ada habis-habisnya. Tapi kalau dikuasai oleh satu Tuhan saja, maka keamanan, ketenangan. Ya, makanya apa? Pertanyaan ini gak perlu jawaban. Jelas Tuhan yang satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih baik dibandingkan Tuhan yang bermacam-macam. Dan Allah sebutkan, ma ta'buduna min dunihi. Kata Nabi Yusuf, ya, tidaklah kalian menyembah selain Allah illa asma, melainkan itu adalah nama-nama
yang kalian dan nenek moyang kalian buat-buat. Tidak ada keterangannya dari Allah. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kesyirikan, penyimpangan terhadap tauhidul uluhiyah ini sama sekali tidak ada keterangannya dari Allah. Allah hanya memerintahkan kita beribadah hanya kepada Allah semata, tidak kepada selain Allah. Adapun mereka-mereka yang menyembah selain Allah, maka bisa dipastikan itu adalah buatan mereka sendiri. Ya, baik namanya maupun Tuhan-Tuhan yang mereka munculkan sendiri. Nah, kemudian tauhid uluhiyah merupakan inti dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dari rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam hingga rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi selain Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, Allah pun juga mengutus para rasul yang juga sama. Diperintahkan untuk menyembah Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Dan ayat ini sering kita ulang biar kalau bisa sampai apal, ya. Apa perlu setoran tah? Ya, apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul untuk tauhid. Nah, ini bolak-balik diulang ini ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ard fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Ya, ini menunjukkan tugas utama seorang rasul untuk setiap umatnya. Apa? Untuk menyerukan beribadalah kalian kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Apa taghut? Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ya. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah. Ketika Allah utus Rasul, di antara mereka ada yang menerima dakwahnya. Dan ini apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Dan ini yang paling banyak. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudhilluka an sabilih. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di atas muka bumi ini, maka mereka akan sesatkan kau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara mereka ada yang dapat petunjuk, namun di antara mereka ada pula yang tetap di dalam kesesatan. Nah, maka berjalanlah kamu di atas muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah telah jelas dan gamblang ya di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana nasib para penentang rasul, para penentang al-anbiya, para nabi. Enggak ada yang indah. Ya, tidak ada yang indah. Apa indah itu? Happy ending gitu ya. Ada yang happy ending. Kaumnya Nabi Nuh apa akhirnya? Ditenggelamkan. Kaumnya Nabi Lut dihujani batu dari langit. Ya. Demikian pula kaumnya Nabi Saleh, Nabi Hud dengan suara yang amat keras, dengan angin yang menghancurkan. Kaumnya Nabi Musa yaitu Fir'aun ditenggelamkan di sungai, di laut. Tidak ada yang indah. Nah, demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ambillah pelajaran. Ya, setiap penentang dakwah para nabi maka pasti akan berakhir mengenaskan. Hanya saja, perhatikan ya. Adapun umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berbeda. Ini berbeda.
Kalau para nabi terdahulu begitu umatnya menentang, memusuhi dakwah nabinya, maka tidak lama mereka akan segera disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Adapun umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Dan ini salah satu dari apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat nabi kita ini, baik bagi kita maupun bagi orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak Allah langsung berikan mereka siksa dan azab. Allah masih memberikan apa? Waktu. Barangkali di antara mereka ada yang kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, enggak tahu kita. Seandainya kita berada di zamannya umat nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, entah kita ada di posisi yang mana. Entah kita ada di posisi pengikut nabi tersebut atau kita malah menentang nabi tersebut. Maka ambil pelajaran. Ya, kata Allah SWT, fasiru fil ard. Berjalanlah di atas muka bumi. Lihat keadaan orang-orang yang mendustakan para rasul terdahulu. Dan tentunya kita melihat itu melalui Al-Qur'anul Karim. Baik, demikian pula dan firman-Nya, "Wa ma arsalnaka min wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25 Allah berfirman yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain aku. Selain siapa? Allah. Karena di sini konteksnya Allah telah berbicara kepada Rasulullah SAW. Ya, maka beribadalah kepadaku. Fa'budun, maka beribadalah kalian kepadaku. Nah, dalam ayat ini ma'asyar muslimin Allah tegaskan ya bahwasanya tidaklah Allah mengutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul pun. Artinya apa? Semua rasul, seluruh para rasul itu tidak lain tidak bukan Allah perintahkan yang paling utama untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Jadi inti dakwah para rasul adalah mengajak umatnya untuk merealisasikan la ilaha illallah. Dan ini sangat jelas bagaikan matahari di siang bolong. Semua rasul alaihi wassalatu wassalam memulai dakwah mereka kepada seluruh kaumnya dengan tauhid uluhiyah, agar kaum mereka beribadah dengan benar hanya kepada Allah. Seluruh rasul berkata kepada kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah saja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa arsalna fihim rasulah minhum ani'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-32. Ya. Lalu kami utus, kata Allah SWT. Ya, lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ya, yang berkata, rasul tersebut berkata kepada kaumnya, ubudullah, beribadalah kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar bagimu selain Dia, selain Allah. Afala tattaqun, maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Ya, akan tetapi orang-orang musyrik tetap saja mengingkarinya. Mereka masih saja mengambil ilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menyembah, meminta bantuan, pertolongan dan beristighosah kepada Tuhan-Tuhan itu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayatnya sudah sangat jelas dan gamblang. Ya, tidak bisa kita takwil lagi, tidak bisa kita tolak lagi.
Namun sekali lagi, inilah hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sejelas apapun suatu perkara, kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada seorang, maka tidak ada yang bisa memberikannya hidayah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita hidayah sehingga kita bisa menerima sesuatu yang sangat jelas ini. Ya, meskipun mungkin di antara kita sempat berada di masa-masa kesesatan, tidak tahu tentang prinsip di dalam agama Islam ini. Mungkin dahulu kita masih berbuat syirik kepada Allah, kita nggak tahu apa itu tauhid, bahkan kita nggak tahu Islam itu apa, inti dari Islam itu apa. Kita nggak tahu inti dari dakwahnya para nabi itu apa, fungsi utama para nabi itu apa. Ya, yang kita tahu mungkin hanya menghafal nama-nama nabi, menghafal rukun Islam, menghafal rukun iman, tapi makna dari rukun Islam dan rukun iman, makna dari syahadat la ilaha illallah, kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahuinya. Ya, padahal ini adalah perkara yang prinsip dan jelas dan mudah. Sekali lagi, mudah. Ya, bertauhid kepada Allah, khususnya tauhid uluhiyah, mudah. Cukup kita serahkan segala macam bentuk ibadah kepada Allah saja, selesai. Ya, namun sekali lagi, meskipun ini hal yang mudah, ingat, hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah masih berikan kita hidayah, taufiknya, dan kita berharap agar hidayah ini tetap Allah berikan kepada kita hingga akhir ajal kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati. Ya, janganlah kalian mati kecuali kalian mati di atas Islam, kecuali kalian mati dalam beragama Islam. Wallahu taala alam. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Ya, karena isaknya mundur ya, jadi belum apa-apa udah 8:30. Ya, dulu jam 8 kita udah selesai Pak ya. Ya, jam 8 udah selesai, sekarang ini ya sudah mau pulang. Taib, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, disampaikan, fadhal silakan. Ya. Mempengaruhi? Taib. Apakah mempengaruhi ketauhidan seseorang apabila seseorang belum bisa menerima takdir? Demikian ya. Jelas sangat berpengaruh. Jelas sangat berpengaruh. Ya, karena pada hakikatnya tauhid terkandung di dalamnya apa? Keimanan. Yang 6. Beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang dikatakan tidak beriman dengan sempurna apabila ada salah satu rukun iman yang tertinggal darinya. Ya, terlebih lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang tidak percaya dengan takdir, maka di situ ada isyarat pengingkaran terhadap kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada isyarat dia tidak tunduk terhadap perkara Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakini Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, yang memberikan nikmat, yang memberikan ujian dan musibah, maka dia telah bertauhid dengan tauhid rububiyah yang sempurna. Konsekuensinya segala macam takdir dia harus terima. Tapi kalau tidak, maka seakan-akan dia apa? Meyakini tidak terima dengan apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Dia tidak mau menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak tunduk kepada ketetapan Allah. Dan ini tentu apa? Sangat mempengaruhi tauhid. Ya. Karena hakikat tauhid adalah kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan di antara syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyad, tunduk. Ya, termasuk di antaranya tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Wallahu taala alam. Ada lagi yang tanyakan? Wah. Tanya di luar tema. Ini pertanyaan ini nggak apa-apa saya baca ini, para akhwat. Nggak apa ya? Bagaimana hukum dosa seorang ikhwan? Wih, tanya hukum tapi mutusi dosa. Ya, bagaimana hukum dosa seorang ikhwan? Ya kalau udah tahu dosa ya berarti nggak usah bertanya hukumnya kan begitu ya? Ya, ya kan? Bagaimana hukumnya? Halal haram, haram. Nah berarti baru ini sudah menghukumi dia. Ya. Baik. Bagaimana hukum dosa seorang ikhwan yang mempermainkan ta'aruf? Tahu ta'aruf nggak? Bapak tahu nggak? Oh, Bapak ini jangan-jangan nggak tahu ta'aruf ini. Ya. Pak Samsul tok itu. Ya, ta'aruf itu apa? Ya semacam perkenalan sebelum menikah, saling mengenal. Ya, tentu bukan pacaran yang dimaksud, tapi mungkin mengenal biografinya, kriterianya dan lain sebagainya. Hanya sebagai ajang melihat fisik akhwat yang bercadar. Jangankan yang bercadar, yang nggak bercadar saja, kalau cuman sekedar kenalan, pengen tahu, ya nggak serius, nggak boleh. Bukan karena niat menikahinya karena Allah. Karena zaman sekarang banyak ikhwan bad boy seperti ini. Bad itu apa? Buruk. Boy itu apa? Boy itu apa? Anak laki-laki yang buruk. Mohon sarannya untuk para ikhwan agar mereka tidak menyalahgunakan arti dan tujuan ta'aruf. Lalu mohon doanya untuk kami para akhwat untuk terhindar dari ikhwan yang begini. Ya, insya Allah yang di sini nggak kayak gitu ya ikhwan ya. Nah, ini pesan bagi para ikhwan yang ada di sini. Hah? Yang apa? Ya, ya jadi ya ini masalah akhlak ya, masalah akhlak. Jadi ya seseorang ya memang gimana ya? Ada dua kubu yang apa istilahnya ya, bertentangan, dan senantiasa Islam itu pertengahan. Ya, ada dua sisi yang bertolak belakang, dua-duanya salah. Dua-duanya keliru, dua-duanya menyimpang. Karena Islam senantiasa pertengahan. Yang pertama yang berlebih-lebihan. Ya, dikit-dikit ta'aruf. Ya, berapa daftar akhwat yang dita'arufi. Dikit-dikit ta'aruf. Ya, ada info kejar. Ya, padahal urusannya sama yang kemarin belum selesai. Ini saking bedanya. Ya, ini salah. Ya, demikian pula yang terlalu menggampangkan. Nah, ini ada sinyal nggak ditangkap-tangkap. Ya, ada kesempatan mampu, ya, kemudian cocok pas tapi nggak ditanggapi. Nah, ini juga salah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau Anda sudah berazam, bertekad, bertawakal kepada Allah. Ya.
Tapi kalau pasif dan seakan-akan ya tidak ada keinginan untuk menikah dan lain sebagainya, ya ini keliru. Maka pertengahan, tidak terlalu ambisi, tapi juga tidak terlalu tidak terlalu lambat bahasa kita. Tidak terlalu lambat. Nanti kalau udah dinikahi orang baru nyesel. Seperti itu. Ya, maka bismillah. Ada kesempatan, coba. Nah, ya seperti itu. Jadi, ya mohon doanya untuk kami, mohon sarannya untuk para ikhwan ya. Jadi seperti ini ya. Sudah saya sampaikan ya para akhwat. Jadi jangan sampai para ikhwan seperti itu, ya. Kemudian juga para akhwat terhindar dari ikhwan yang seperti ini, ya. Taib. Ada lagi yang disampaikan? Taib. Mungkin kita akhiri sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.